Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan perlihatkan video hasil observasi kami. Push the start, yeah. You know what it is. Everything I do it big, yeah. Screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. Stuck in my town, you see me, you know everything. I put it down from Aduh. Ini mas, kopi ini. Suntik. Oke. Monggo, Pak. Monggo. Nanti butuh iki. Yang oleh mana lo? Masuk ya. Yoi. Ikut plat nomor Mbak Imat ya? Oh iya, ireng-ireng puluh. Gajal kan nono. Kandani. Ya. Syukuran ya Mbak. Plat nomor sampean mati. Maaf Pak De ngomong apa ya? Nggak ngerti. Plat nomor Anda mati, harus diganti. Emang iya? Emang kenapa? Pak D, Kan sekarang 2024, Mbak. Kok 2020? mau yang bayar pajak ini Mbak. Emang pajak itu apa sih? Hah? Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh pemerintah untuk individu atau badan usaha. Pajak juga berfungsi sebagai pendapatan bagi negara yang digunakan untuk membiayai layanan publik dan program seperti infrastruktur, keamanan, pelayanan, kesehatan, dan pendidikan. Seberapa penting sih membayar pajak? It's penting dong, karena membayar pajak merupakan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Pajak kendaraan, termasuk motor, digunakan untuk membiayai pemeliharaan jalan, infrastruktur transportasi, dan layanan terkait lainnya. Dengan membayar pajak motor, kita ikut serta dalam memastikan tersedianya fasilitas yang diperlukan untuk mobilitas dan keselamatan transportasi. Wawancara dengan ahli hukum. Halo semuanya, nama saya Asa Afria Fernanda. Saya bersama partner saya yaitu Gabriela Biasandia. di sini kita bersama narasumber kita. Namanya siapa Kak? Boleh perkenalkan? Halo, perkenalkan nama saya Afri. Baik, kakaknya asal mana ya? Saya asal Surabaya. Oke. Di sini Kak, kita mau tanya-tanya nih tentang ketaatan pembayaran pajak khususnya buat kendaraan motor. Dilihat dari kacamata hukum. Jadi di sini sebelumnya ada dua jenis pajak. Jadi ada pajak pusat dan pajak daerah. Nah, kendaraan bermotor itu termasuk dalam jenis pajak daerah. Jadi di dalam undang-undang itu juga sudah dijelaskan Undang-Undang Dasar pada pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pajak atau pemungutan itu adalah hal yang wajib untuk dilakukan oleh setiap warga, dan itu berdasarkan dengan hukum karena kita kan negara hukum ya. Jadi ketika kita taat dalam membayar pajak itu adalah partisipasi kita dalam taat hukum dan partisipasi kita dalam pembangunan di daerah. Seperti itu. Bertanya lagi nggak Kak? Bagaimana pandangan Kakak terhadap oknum yang melakukan pelanggaran ketaatan pajak, terutama pajak kendaraan bermotor Kak? Jadi menurut saya juga orang-orang yang tidak taat pajak ini adalah orang-orang yang tidak mau membantu dalam pembangunan daerahnya, karena sesuai dengan undang-undang tadi sudah dijelaskan bahwa ini adalah sebuah partisipasi dari rakyat, dari warga negara untuk melakukan untuk membantu pembangunan daerahnya, karena ada istilah juga bahwa orang yang taat pajak adalah pahlawan pembangunan, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Kak nih. Kemudian apakah di dalam UU diatur juga atau tidak tentang oknum yang tidak
taat pajak? Itu pasti diatur ya. Jadi setiap perbuatan kita itu pasti ada aturannya, ada hukum yang akan mengaturnya. Bagaimana pelanggaran-pelanggaran tersebut. Jadi di dalam undang-undang sudah dijelaskan, terutama di Undang-Undang LLAJ, Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, itu dijelaskan bahwa ada denda. Misalnya kalau lewat dari 1 hari itu setahu saya belum ada denda, tapi kalau sudah lewat 2 hari sampai 1 bulan ada denda 25% dikali dari biaya STNK. Biasanya yang bisa kita lihat di STNK kita itu kan setiap STNK berbeda-beda ya, karena dari jenis kendaraan, tahun kendaraan keluar juga berbeda-beda. Kemudian untuk satu bulan lebih ke depan itu pasti ada perhitungannya sendiri. Jadi ada sanksinya, sanksi administrasinya. Iya. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada resiko hukum yang perlu dipertimbangkan oleh pemilik kendaraan bermotor dalam hal pembayaran pajak kendaraan yang tertunda atau tidak tepat waktu? Pasti ada resikonya. Yang pertama tadi kena denda kan, sesuai dengan undang-undang. Selain itu juga ada di pasal 70 ayat 2 Undang-Undang LLAJ bahwa setiap kendaraan itu berlakunya selama 5 tahun. Seperti teman-teman kan juga pasti tahu ya, setiap 5 tahun kita harus ganti plat nomor dan setiap tahun kita harus bayar pajak. Nah, itu setiap tahun harus disahkan. Jadi ketika plat nomor itu STNK itu tidak dibayar per tahun, itu bisa dikenakan pidana kurungan selama 2 bulan, dan itu juga bisa dikenakan denda 500.000 rupiah. Selain itu juga selama 2 tahun apabila teman-teman tidak melakukan pembayaran, itu nomor registrasi kendaraan teman-teman bisa dihapus, jadi itu tidak akan berlaku lagi. Kemudian juga harga dari kendaraan itu juga pasti akan turun kan. Misalnya teman-teman mau menjual sepeda motornya, itu pasti dilihat juga pajaknya seperti apa, apakah masih lama atau sudah dekat, itu mempengaruhi harga jualnya. Iya, dan setiap tahun kita harus bayar. Pertanyaan terakhir nih Kak, apakah di dalam undang-undang diatur juga mengenai keringanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak? Untuk keringanan itu karena kan pajak bermotor ini termasuk pajak daerah, jadi setiap daerah itu punya aturannya sendiri-sendiri. Tetapi setahu saya ada program pemerintah yaitu pemutihan pajak. Setiap daerah itu pasti ada jadwalnya. Jadi misalnya Surabaya di bulan November sampai Desember ada pemutihan pajak. Nah, pemutihan pajak itu apa? Pemutihan pajak itu penghapusan dendanya. Jadi penghapusan denda, bukan penghapusan pajak. Nah, teman-teman masih tetap membayar pajak, tetapi dendanya ini sudah dihapuskan. Jadi setiap daerah biasanya ada programnya, ada jadwalnya sendiri-sendiri. Wajib harus membayar pajak. Oke, jadi teman-teman udah bayar pajak belum? Jangan sok-sokan bawa kendaraan, gebar-geber, ya kan? Iya, jangan lupa membayar pajak ya. Mungkin sedikit itu yang bisa dijelasin oleh Kak Afri. Makasih buat Kak Afri untuk sharing-sharingnya. Sama-sama, jangan lupa bayar pajak ya teman-teman. Wawancara dengan masyarakat yang taat membayar pajak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pandu. Saya akan melakukan wawancara terkait pajak kendaraan bermotor. Saya sudah bersama narasumber saya. Silakan Ibu boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, namanya siapa dan profesi sekarang apa? Assalamualaikum, nama saya Ibu Yanti, profesi ibu rumah tangga saja. Langsung saja kita masuk ke pertanyaannya. Menurut Ibu, sepenting apa kita sebagai masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor? Itu sangat penting. Kita sebagai masyarakat harus kontribusi kepada negara, karena pajak salah satu pemasukan kas negara. Nah, kalau boleh tahu Ibu Yanti ini termasuk masyarakat yang taat membayar pajak apa tidak? Alhamdulillah, insya Allah kita masyarakat yang taat membayar pajak. Kalau gitu biasanya siapa Bu yang bayar pajak biasanya di keluarganya? Suami ibu, karena ibu gak bisa sepedaan. Nah, suami Ibu biasanya bayar pajaknya di mana? Kalau pas ganti plat biasanya di Samsat. Kalau gak ganti plat ya kadang di bank. Nah, Ibu ini kan orang yang masyarakat yang termasuk taat membayar pajak. Nah, kan ada yang orang-orang yang kalau bayar pajak itu kadang telat, terus kadang nggak bayar. Nah, menurut Ibu itu gimana?
kita kan masyarakat menengah ya Mas ya. Ya kemungkinan ya karena faktor ekonomi atau ada kebutuhan yang lebih mendesak daripada membayar pajak, ataupun motor atau kendaraan yang dia punya itu udah terlalu tua jadi nggak dipajaki. Nah, kalau kapan Ibu membayar pajak kendaraan bermotor itu, Bu? Apa seminggu sebelum atau gimana, Bu? Ya kadang 2 minggu, kadang ya seminggu, kadang ya mepet. Tinggal keuangan kita aja. Oh, ya. Nah, baik, itu saja yang bisa disampaikan oleh Bu Yanti. Makasih ya Bu atas waktunya. Ya sama-sama Mas. Dadah. Wawancara dengan masyarakat yang kurang taat membayar pajak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bintang. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada salah satu masyarakat mengenai ketaatan dalam membayar pajak, khususnya kendaraan bermotor. Nah, di sini saya sudah bersama narasumber saya. Masnya boleh perkenalan diri terlebih dahulu, namanya siapa dan profesinya sekarang sebagai apa? Perkenalkan, nama saya Ivan. Untuk saat ini saya bekerja di perusahaan swasta sih, Mbak. Kalau gitu saya manggilnya mungkin Mas Ivan aja kali ya, biar lebih enak. Nggak apa-apa. Oke. Jadi kan karena kami di sini kan akan membahas ketaatan pajak ya Mas. Nah, menurut Masnya sendiri nih, sepenting apa sih masyarakat itu memenuhi kewajiban dalam membayar pajak, khususnya dari kendaraan bermotor itu sendiri? Dari saya pribadi nih. Iya benar. Kalau dari saya sih menurut saya penting sih, Mbak. Gitu untuk bayar pajak setiap tahun ya, lebih tepatnya ya, itu penting sih. Kalau boleh tahu nih Mas, kan Masnya bilang tadi kalau bayar pajak itu penting ya. Iya. Kalau Masnya sendiri tuh taat nggak kalau boleh tahu untuk membayar pajak? Kalau dari saya kebetulan untuk saat ini kayaknya lupa bayar pajak sih saya itu, Mbak. Gitu. Kenapa tuh Mas kalau boleh tahu? Kan kalau yang saya tahu nih ya, kalau misalnya kita nggak bayar pajak kan biaya yang nanti akan dikeluarkan tuh kan semakin banyak gitu. Iya, apa nggak rugi ke Masnya sendiri? Kalau dari saya, Mbak, karena apa saya nggak bayar pajak? Karena yang pertama ya manusiawi lah, Mbak. Pasti yang pertama itu faktor lupa gitu loh. Lupa, yang kedua dari segi waktu. Kalau kita telat juga banyak ya, gimana ya, resiko Mbak sih gitu. Nah, tapi Masnya sendiri sudah tahu kan kalau misalkan pemerintah khususnya di Kota Surabaya ya, itu sudah mengeluarkan yang namanya program untuk meringankan bayar pajak, yaitu pemutihan bebas biaya denda pajak. Masnya sendiri udah tahu belum kalau pemerintah Surabaya sudah mengeluarkan hal tersebut? Kalau dari saya sendiri pernah sih dengar, dikasih tahu sama teman kerjaan sih, Mbak. Biasanya kalau ada event di Kota Surabaya itu pasti dari Pemkot pasti ada untuk pemutihan juga sih untuk pajaknya gitu. Nah, menurut Masnya sendiri, masyarakat kan masih banyak ya yang nggak taat untuk membayar pajak. Nah, itu faktornya tuh apa sih menurut Mas? Kenapa masyarakat bisa nggak bayar pajak gitu? Oke, kalau dari saya sendiri ya kan bercermin dari saya sendiri, yang pertama lupa gitu. Lupa, yang kedua dari segi waktu. Terus biasanya yang paling utama juga bisa dibilang dari segi ekonomi gitu sih, finansial. Ya benar sih. Tadi juga Masnya bilang kalau Mas jarang membayar pajak atau mungkin tidak taat dalam membayar pajak. Nah, dari Mas Ivan sendiri, dampak apa yang Mas terima karena nggak taat membayar pajak itu tadi? Kalau dampak, yang resiko yang paling pertama mungkin dari segi denda ya, Mbak ya. Nah, dari segi denda, terus yang dibayarkan juga itu juga semakin banyak. Yang seharusnya kita bayar 200 nih setiap tahun, kita nunggak 1 tahun aja sudah ada dendanya juga toh. Otomatis di tahun depannya kita bayar 200, otomatis kan 400 toh, makin banyak lagi gitu sih. Untuk yang kalau di jalan raya biasanya itu sih kena tilang sih, Mbak ya, dari pihak kepolisian, dari juga ada kalau operasi gabungan juga sih gitu. Berarti pasti akan sewaktu-waktu dicek tentang pajak kendaraan bermotor itu ya sama kepolisian. Pasti sih, Mbak, biasanya gitu. Saya pernah sih kayak gitu. Oke deh Mas, segitu aja dari saya untuk wawancaranya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari yang tadi. Saya ucapkan terima kasih Mas ya. Terima kasih. Jadi gimana guys, kalian udah ngerti kan sekarang gimana pentingnya bayar pajak kendaraan bermotor itu? Jadi pesan kita buat kalian semua, jangan lupa bayar pajak ya.
Jadi sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.